Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful dari kampus Institut Agama Islam Polri Jember, semester 5 5B PAI non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas dari Bapak dosen Bapak Fikri Farihin, yaitu yang pertama tentang materi yang pertama dari kelompok pertama, yaitu arti evaluasi, penilaian dan pengukuran. Untuk menyingkat waktu, langsung saja. Di sini yaitu pendidikan. Pendidikan itu merupakan suatu proses kegiatan yang disengaja atas input untuk menimbulkan satu hasil yang diinginkan sesuai tujuan tertentu. Sebagai sebuah proses, maka pendidikan harus dievaluasi hasilnya untuk melihat apakah hasil dicapai telah sesuai dengan tujuannya yang diinginkan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan itu dapat diketahui, yaitu dengan cara yang pertama yaitu masuk pembahasan, yaitu evaluasi. Evaluasi secara istilah itu berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti yaitu evaluation, yang artinya adalah penilaian. Jadi evaluasi itu diartikan dengan secara mudahnya itu adalah penilaian. Penilaian adalah suatu sistematis meliputi pengumpulan informasi, terus angka atau deskripsi verbal, analisis dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Jadi itu. Terus itu pengukuran atau Wen dan Brun. Itu mengatakan pengukuran adalah suatu tindakan. Jadi pengukuran itu adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dan kuantitas daripada sesuatu. Kedudukan evaluasi tersebut itu merupakan poin yang sangat penting dalam proses informasi kebudayaan dan juga keperadaban untuk memastikan karakteristik dan keunikan siswa yang akan masuk dalam transformasi. Diperlukan evaluasi terhadap masukan. Tujuan dan fungsi evaluasi. Jadi evaluasi itu mempunyai tujuan dan juga fungsi. Tujuan utama itu untuk melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat. Jadi agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional. Untuk fungsinya yaitu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu evaluasi berfungsi sebagai selektif. Yang kedua, evaluasi sebagai berfungsi diagnostik. Dan yang ketiga yaitu evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Penelitian ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Jadi ada 4 perspektif dalam evaluasi pembelajaran tersebut, yaitu kalau yang ini yaitu yang termasuk dalam ruang lingkup. Seperti apakah? Jadi yang pertama itu seperti evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain belajar. Terus yang kedua yaitu evaluasi pembelajaran dan perspektif penilaian, terus proses dan keberhasilan terhadap belajar. Yang ketiga yaitu dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Dan juga yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Prinsip umum evaluasi. Jadi evaluasi itu mempunyai prinsip. Di sini yang saya ketahui cuma ada 3 prinsip. Yang pertama prinsip keseluruhan, yang kedua prinsip kesinambungan, dan yang ketiga prinsip objektivitas. Terus jenis evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu ada 5. Apa sajakah? Yang pertama itu evaluasi perencanaan dan pengembangan. Jadi harus ada perencanaan dan juga pengembangan dulu. Terus yang kedua yaitu evaluasi harus
melakukan monitoring. Ya. Terus yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Nah, dampaknya itu kita harus mengetahui itu dampak positif atau dampak negatif. Yang keempat yaitu evaluasi efisien ekonomis, dan yang kelima yaitu evaluasi program komprehensif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.